Jadi, Axel bolos karena diajak teman-temannya. Mau tahu serunya? Ikuti aja ceritanya sampai kamu bosan. Hehehe. Axel, anak ini duduk di kelas 6 SD. Pintar tapi nakal. Biar nakal tapi sayang sama adiknya. Jadinya daripada nakali adik orang lain, dia lebih suka usilin adiknya sendiri. Najwa, cewek mungkin manis ini masih manja dan suka ngomel, terutama kalau lagi mimpi dikejar-kejar orang botak. Nah, kalau foto ini fotonya ayah. Fotonya disensor, katanya sih takut kalau orang-orang lihat foto dia jadi pada naksir. Ayah namanya Pak Hendro, bapak satu ini pelitnya minta ampun, tapi biar gitu dia sayang sama keluarganya. Jadi biar pelit asal sayang, itulah prinsipnya. Foto ibu disensor juga, katanya nanti takut dibilang mirip sama Iis Dahlia. Itu loh yang penyanyi dangdut, padahal kan Iis Dahlia yang mirip sama dia, katanya. Ibu namanya Bu Hendro, ibu ini cerewet sekali dan mudah panik. Jangan heran kalau pagi-pagi udah terdengar suaranya yang merecit. Cuma karena anak-anaknya pada malas mandi. Aga ini temannya Axel, yang katanya sih pernah jadi cowok paling imut di rumah. Pernah punya pengalaman menyebalkan, yaitu waktu adiknya lahir. Semenjak adiknya lahir, dia jadi cowok nomor 2 imut di rumahnya. Nah, kalau yang ini namanya Iwan. Iwan adalah kawan Axel. Iwan ini hobinya nyanyi. Pengalaman yang asik menurut dia waktu naik bajai, dia nyanyi suaranya jadi bergetar-getar kayak suara sesar. Entah karena angin apa, hari itu Ek mau saja diajak bolos. Pagi itu, setelah menyimpan baju dan celananya di dalam tas, mereka menitipkannya di rumah Pak Rohim. Pak Rohim, bapak-bapak yang mereka anggap bapak-bapak yang paling gak ganteng sedunia. Sesekali Sel, gak apa-apa. Iya, kalau sekali mah gak dapat dosa. Lagian dia diam cuma pura-pura mikir, kan bajunya udah dititip di rumah Pak Rohim. Tanda-tanda kalau udah nakal, kelihatan dari tadi pagi. Ketika ketemu Yoga, dia langsung kasih tebak-tebakan. Dan 2 teman-temannya pergi ke warnet. Setelah puas main warnet, mereka langsung main kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba Aga memanggil Ek. Sampai di tempat mereka mau berangkat cabut tadi. Oh ya Ek, tadi aku melihat ayah kamu. Gimana nih? Nanti aku bisa jualnya. Oh ya, dia lihat kita nggak? Gak tahu, tadi dia tapi senyum-senyum ngeliat ke arah kita. Kayaknya sih dia ngeliat sih. Hah? Melihat? Aduh, aku bakal kena semprot nih. Tapi kok dia nggak nyamperin kita ya? Mungkin dia ngerasa nggak pantas marahin anaknya di depan umum. Oh, jadi ayahku lihat ya? Udah, aku pulang dulu ya. Ada tebak-tebakan nih. Pengen tahu mangkoknya ya, bukan? Siapa yang punya ayam jago yang di mangkok itu? Oi, Ek, apa jawabannya? Ek lalu cepat-cepat pulang. Begitu sampai di rumah, ia melihat ayahnya yang sudah ada di ruang tengah sedang baca koran. Ek bingung, tapi dia segera dapat akal supaya tidak dimarahin. Dia harus segera berbuat baik. Sepatu ayahnya langsung disemir. Dia menyediakan teh untuk ayahnya yang tengah lagi baca koran. Anak saya kok jadi rajin mendadak gini, kata ayahnya bingung. Ek memasuki sekolahnya yang lumayan besar. Sekolah Ek gak terlalu besar juga. Hanya karena ada lapangan bola dan kolam renang ukuran 1 kali 1 meter. Jadinya kalau dilihat dari luar jadi agak lumayan besar. Ek yang tumben-tumben dan pagi-pagi udah sampai ke sekolah,
langsung main tegar-tegor aja, senyum sini, senyum sana. Ek hampir kenal semua murid, tapi kan belum tentu semua murid kenal dia. Tapi jangan heran Ek tegur sana tegur sini. Soalnya Ek ini termasuk anak yang suka ber-SKSD, sok kenal sok dekat, dan ber-SDSB, sok dekat sok baik. Hari itu anak SD kebangsaan rame-rame mau datang ke studio turi karena ada pertandingan cerdas cermat. Soalnya sekolah mereka ikutan cerdas cermat dan hari itu jadwal perekamannya. So pasti mereka pengen jadi supporternya. Gua nanti kalau kamu duduk dekat sama aku ya. Emang kenapa? Soalnya kalau kamu duduk di samping aku, kena sorot kamera pas lagi cuci tangan. Kok bisa gitu? Karena tukang sorot kameranya itu kenal sama ibuku. Soalnya ibu aku pernah masuk acara di TV. Tuh, tapi pasti kita disorot terus. Oh, ibu kamu pernah demonstrasi di masa di TV? Ya, tapi bagian nih makanan. Oke lah kalau begitu. Iwan gak tahu aja kalau bulus Ek, padahal Ek mau dekat-dekat Iwan supaya bisa minta roti bekalnya yang berlapis selai nanas itu. Sementara ya Ek yang mendengarkan acara itu dari radio. Acara jelas cermat pun dimulai. Soal-soal pertama masih bisa dijawab tuntas oleh peserta. Tapi di menit-menit berikutnya regu sekolah Ek sering gak bisa jawab. Pendukungnya jadi sebel dan penasaran, apalagi Ek yang merasa bisa menjawab. Dan tiba-tiba saja dia teriak karena tidak tahan untuk tidak menjawab soal itu. "Katetenan blok ke-10," teriak Ek. Kat, siapa itu yang ngomong? Teriak pembawa acara cerdas cermat. Pembawa acara itu melihat ke arah Ek dengan wajah kesal. "Hai anak ingusan, jangan ngomong dong pas acara dimulai, suara kamu terekam tahu." Ek jadi malu karena semua orang memperhatikannya. Tapi gak semua orang kesal sama Ek, ada sebagian yang berbisik. "Berani juga tuh anak, sebenarnya aku mau jawab, tapi takut." Iwan yang duduk di sebelah Ek dan berharap kena sorot kamera pindah tempat duduk. Di sorot kamera enggak, malah diliatin orang-orang, dasar bikin malu katanya. Ek menjawab, "Loh kan tadi jadi pusat perhatian." "Jadinya kan kena sorot kamera," kata Ek. Iwan tidak menggubris, malah teman Ek yang lain juga ikutan malu. Guru-guru Ek juga malu. Kalau mereka ditanya orang di sebelahnya, mereka nggak mau ngaku kalau mereka itu gurunya Ek. "Kerusakan bukan pada televisi Anda pemirsa, tapi pada penonton di sini," kata pembawa acara sambil melihat sinis ke Ek. Ayah Ek gar-gar kepalanya, berasa nggak asing dengan suara anak yang menjawab tadi. Kamu bikin malu aja. Tapi tanam keinginan jadi orang itu harus bisa nahan diri, mentang-mentang tahu terus ditonjolin. Coba aja kamu diam, pasti sekolah kita bisa menang. Gajah bego. Meskipun kekalahan regu sekolah Ek dikarenakan pesertanya yang kurang tanggap pada soal-soal yang bersifat umum, sebaliknya Ek malah kesal karena regu sekolahnya nggak bisa jawab. "Salah mereka sendiri, pada malas baca koran sih," ucap Ek dalam hati. Ayah kadang gak kalah anehnya sama Ek. Pernah dia marah-marah hanya karena ibu membersihkan meja kerjanya yang penuh debu. "Bu," teriaknya waktu itu, "mana debu-debu yang ada di atas meja ini?" "Udah dibersihkan," kata ibu datang terburu-buru. "Di atas debu tadi ayah catat nomor telepon orang yang mau beli mobil," kata ayah panik. "Nanti ibu kumpulin lagi deh debu-debunya," kata ibu kalem. Dan bukan cuma ibu, Ek juga sering kena omel kalau nonton TV sampai larut malam. "Kenapa kamu nonton TV sampai larut malam?" kata ayah. "Untuk kasih contoh sama Najwa ayah," kata Ek. "Supaya adikmu ikutan nonton TV sampai larut malam," kata ayah tambah marah. "Bukan ya," kata Ek. "Aku ngasih contoh kalau nonton TV sampai malam bisa menyebabkan kena marah sama ayah." Kalau mau tidur malam, Ek suka merenung, ya sekedar mikirin apa aja yang udah dilakukannya seharian. Kadang dia merasa sangat beruntung lahir di tengah keluarga yang bahagia. Ayah, ibu, Najwa, ya meski karakter mereka aneh, menurut Ek, tapi itu sungguh menyenangkan. Entah berapa banyak kejadian konyol yang dialami sama keluarganya. Misal aja waktu Najwa mau beli pulpen di warung sebelah.
Pak, beli pulpen biru yang ada garis-garis putihnya, kata Najwa waktu itu. Wah, nak Najwa, bapak punyanya pulpen putih yang ada garis biru-birunya. Ya, kalau gitu nggak jadi deh Pak, kata Najwa. Dan waktu malamnya, dia dengar pukulan ketukan penjual nasi goreng keliling. Dia langsung minta belikan sama ibu. Ibu yang karena tanggung bulan nggak punya uang, jadi bingung. Itu bukan nasi goreng, kata ibu. Itu cuma orang iseng yang mukul-mukul penggorengan aja. Dijawab begitu, Najwa gak kehabisan akal. Bu, beliin penggorengan yang dipukul-pukul orang iseng itu dong, katanya. Tapi ibu juga punya cerita lain. Waktu konsultasi ke dokter langganan keluarga, yang dokternya agak konyol, ketularan mungkin ya. Pak dokter, kata ibu, kalau bangun tidur kepala saya suka pusing dan perut saya mual-mual. Pak dokter bertanya sambil menatap dari balik kacamatanya. Keluhan itu dirasakan setiap bangun tidur saja. Kalau begitu, kalau udah tidur jangan bangun-bangun lagi, kata Pak dokter yang disambut dengan wajah ibu yang kebingungan. Jadi senyum-senyum sendiri waktu diceritakan. Teringat juga sama kakeknya yang agak aneh. Pernah waktu naik busway, ia pesan supaya diingatkan waktu udah sampai di stasiun. Nah, begitu bus udah sampai di stasiun, si kondektur langsung memberitahu, "Kek, udah sampai di stasiun, kakek mau turun," katanya. "Oh enggak," kata kakek. "Kemarin ada cewek yang senyum sama kakek di sini. Apa cewek itu masih ada?" Sambil nengok keluar jendela busway. Dia juga teringat cerita Iwan, temannya yang rada nakal. Iwan itu umurnya setahun di atas Ek. Dia pernah cerita di suatu malam ketika habis kenaikan kelas, dia mengatakan kabar gembira sama ayahnya. "Pa, Iwan mau meringankan beban papa," katanya waktu itu. Ayahnya yang lagi baca koran langsung terkejut dengan senyum mengembang. "Kamu mau beli dengan uang tabunganmu atau kamu akan minta dari kakak kelasmu?" tanya ayahnya. "Aku nggak naik kelas, Pa," jawabnya lemah. Dan di tengah rasa kantuknya, Axel terlelap. Kelihatannya terburu-buru. Dia dan teman-temannya di komplek itu dipaksa les biar pada juara kelas, alasannya. Karena terlambat pergi les, semua yang les itu sebenarnya pada malas untuk les. Selain guru lesnya killer, dia juga jarang senyum, bawaannya serius mulu. Kalau larian, kan masih ada 2 menit lagi mulai lesnya, santai aja lah. Enggak, aku ngelari orang kelas. Di mana Rurantam Ek? Siapa yang kelahi? Aku sama Abah. Bilang aja takut terlambat. Lumayan, buat kemana kan? Wan, orang menanam pisang kelihatan apanya? Ya pisangnya lah. Salah, ya kelihatan bego. Lah. Mana bisa pisang ditanam, yang bisa itu pohonnya lah. Lagi asik berbicara, ternyata ada guru lesnya yang memperhatikan dari jauh. Hei, kalian ngapain terlambat kelas? Bu, kemarin saya mimpi keluar kota. Terus mobilnya mogok. Kalau kamu, Iwan? Saya mimpi juga, Bu, mendorong mobil Axel yang mogok itu. Ibu gurunya masih bengong, belum sempat guru lesnya berbicara, mereka udah kabur aja.